Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita telah diberi hidayah, taufik, inayah, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bersabar menghadapi cobaan hidup ini sehingga kita itu selamat, sukses baik di dunia maupun di akhirat. Tak lupa salam dan sholawat kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah pemimpin kita semua yang wajib kita tiru dan kita contoh. Dan mudah-mudahan di hari akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pembahasan kali ini adalah tentang bulan Zulhijjah. Kita sudah tidak asing lagi, ya, bulan Zulhijjah. Dalam Al-Quran dijelaskan Al-Fajri walayalin ashri, demi fajar dan malam yang 10. Quran surat Al-Fajr ayat 1-2. Dalam kalender Hijriah ada bulan Zulhijjah, yang bagi umat Islam merupakan satu dari 12 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bulan tersebut, segenap umat muslim akan merayakan Idul Adha dengan mengerjakan sholat, berkurban hewan. Idul Adha sendiri merupakan sejarah panjang yang bertujuan mengingatkan umat Islam akan kisah Nabi Ibrahim ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji iman dan ketakwaan melalui perintah untuk menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Atas pengorbanan dan kepatuhan Ibrahim dan Ismail, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti Nabi Ismail yang tengah disembelih dengan seekor domba sebagai hewan kurban. Pada umumnya bulan Zulhijjah akan dikenal sebagai hari raya haji, yang di dalamnya terdapat satu hari yang ditekankan bagi setiap muslim untuk berpuasa. Hari tersebut dikenal sebagai hari puasa Tarwiyah atau puasa Arafah, yang dijanjikan akan menghapus puasa setahun dan sebelumnya, ya, sebelum dan sesudahnya. Namun tahukah kita bahwa ada amalan selain puasa Arafah yang dikerjakan pada 10 hari di awal bulan Zulhijjah tersebut? Pada bulan Zulhijjah, umat Islam juga dianjurkan untuk berpuasa di 9 hari pertama, sebab di dalamnya memiliki keistimewaan. Rasul memerintahkan kepada kita untuk mengisi hari-hari awal bulan Zulhijjah dengan meningkatkan amal, sebagaimana tegaskan dalam hadis riwayat Ahmad, yang artinya tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan lebih dicintai oleh Allah daripada beramal pada hari-hari tersebut, daripada 10 hari Zulhijjah. Maka perbanyaklah tahlil, takbir, dan tahmid. Hadis riwayat Ahmad. Ibnu Abbas pernah menerangkan bahwa 10 hari pertama bulan Zulhijjah adalah hari-hari penuh makna, karena berbagai peristiwa besar dalam sejarah Islam yang terjadi di hari-hari itu. Dalam bulan Zulhijjah, hari pertama merupakan hari pertama diampuninya kesalahan Nabi Adam alaihissalam karena telah memakan buah khuld di surga. Maka Allah mengampuni dosa Nabi Adam alaihissalam. Hari kedua adalah hari di mana Nabi Yunus dipersilahkan keluar dari perut ikan Nun setelah beberapa hari berada di dalam sana. Nabi Yunus alaihissalam yang pada saat itu terjebak di perut ikan sangat besar, terus bertasbih dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Oleh karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan, barang siapa beribadah di hari kedua bulan Zulhijjah, baginya pahala yang menyerupai ibadah 1 tahun tanpa ada maksiat. Kaum muslimat rahimahullah. Hari ketiga adalah hari dikabulkannya doa Nabi Zakaria, hingga kemudian dianugerahi seorang anak bernama Yahya. Hari keempat adalah hari kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Hari kelima adalah hari kelahiran Nabi Musa alaihissalam. Hari keenam adalah hari-hari kemenangan para nabi dalam memperjuangkan ajaran tauhid. Hari ketujuh adalah hari ditutupnya pintu neraka jahanam. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya barang siapa berpuasa di hari ketujuh bulan Zulhijjah akan ditutup 30 kesulitan dalam hidupnya dan dibuka 30 pintu kemudahan baginya. Hari ke-8 disebut juga dengan hari Tarwiyah. Pada hari ini umat Islam yang tak pergi haji melaksanakan puasa Tarwiyah. Sedangkan bagi jamaah haji, Imam An-Nawawi dalam kitab Idhar menyebutkan kesunahan atau anjuran untuk singgah di Mina pada 8 Zulhijjah atau hari Tarwiyah dan melaksanakan sholat zuhur, asar, maghrib, isya serta bermalam dan sholat subuh di Mina. Hari ke-9 disebut dengan hari Arafah. Keutamaan puasa Arafah dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Qatadah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah pernah bersabda, puasa hari Arafah dapat menghapuskan dosa 2 tahun yang telah lepas dan akan datang dari puasa Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram, menghapuskan dosa setahun yang lepas. Ini hadis riwayat Muslim. Hari ke-10 disebut dengan Yaumun Nahr atau hari penyembelihan kurban. Pada hari itu umat Islam diharamkan untuk berpuasa. Hari Raya Idul Adha juga disebut Lebaran Haji, yang menjadi ajang bagi umat Islam untuk bersilaturahmi kepada sanak saudara. Selain itu, Hari Raya Idul Adha juga menjadi pertanda berakhirnya melaksanakan ibadah haji di Mekah, Arab Saudi. Kita dengarkan puisi dan doa kita, mudah-mudahan iman kita semakin meningkat dan kita itu akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjadi orang yang benar-benar cinta pada Allah, Allah pun akan mencintai kita. Zulhijjah menanti. Semburan merah menyaput langit sutra ungu, mewawari hati yang sedang menanti. Dikau pujaan hati, selalu ku nanti di titian hari. Zulhijjah, oh Zulhijjah, beri aku tanda cinta bila dikau kan hadir. Zulhijjah, oh Zulhijjah, beri aku senyuman bila kau ku sambut. Di lorong-lorong waktuku menunggu, di parit-parit imanku yang menjerit, di peluh kusut cobaan dan ujiannya yang semakin beringus, dan di kelokan-kelokan rayuan biduan durjana, membekap zikir menikam fikir. Zaman melaknatku, oh Bapak para Nabi,
begitu sukar bagiku menghikmahkan cerita tentang seekor merpati yang dihidupkan dan dimatikan kembali. Oh Bapak, masih saja suka ku mengerti. Masa kecilku dipenuhi angan menjadi kapakmu atas segala berhala. Orang-orang tua bercerita tentang Nabi Ismail, menyebabkanku semakin rendah diri. Oh Bapak, masih saja aku persembahkan kurban tanpa basmalah dan berhala-berhala di hatiku. Esok Zulhijjah mulai mengintip terbu. Wajahnya bulir menguning padi, menggoda sangat di langit-langit lidah umat yang telah pasrah. Hari ini sepertinya menjadi kian terburu-buru ingin bersegera menyongsong musim sucinya diri. Nun jauh di sana, di tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Takbir berkumandang tiada hentinya, meninggikan setinggi-tingginya kebesaran ilahi yang tak terbatas. Langit-langit dunia luruh bergetar karenanya. Semesta tunduk, runduk patuh. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tiada Tuhan selain Allah. Allah Maha Besar, segala puji baginya. Halaman-halaman diri yang dicabut kabut, gelap iri dengki kini telah terkelupas suci. Segenap kemuliaan mendominasi ruang dan waktu diri. Semesta dalam limpahan kasih sayangnya. Hilang musnah segala kebencian sesama yang selama ini kiranya telah lekat memberhala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita ikhlas dalam menjalankan hidup ini, dan kita itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.